Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 15 kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang akhir zaman. Tanda yang pertama bahwa kedatangan Yesus Kristus sudah semakin dekat, pengangkatan sudah semakin dekat, adalah dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, harus ada dahulu murtad dalam skala yang semakin besar, dalam jangkauan yang semakin luas. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu definisi arti daripada murtad. Murtad bukan berarti orang yang pernah diselamatkan kemudian kehilangan keselamatan, itu bukan orang murtad. Tetapi orang murtad adalah orang yang memang dari sejak awal dia tidak pernah diselamatkan. Sekalipun dia mengaku dirinya Kristen, dia melayani Tuhan, dia rajin ke gereja, dia melakukan perkara-perkara yang besar demi nama Tuhan, tetapi di dalam hatinya dia tidak pernah punya komitmen kepada Kristus. Dia tidak pernah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus. Maka pada akhirnya ketika cobaan datang, ketika ujian melanda dan orang ini gugur imannya, maka dia menjadi murtad. Ketika orang berpura-pura menjadi Kristen, maka pada saat badai melanda, orang itu imannya akan gugur dan kandas, sehingga dia dikatakan sebagai orang yang murtad. Jadi orang yang murtad, sekali lagi, bukan yang Tuhan sudah selamatkan kemudian dia kehilangan keselamatan, tetapi memang dari awalnya sebenarnya pada hakikatnya dia tidak pernah percaya kepada Yesus. Karena itu kita tidak boleh salah di dalam mengerti kata murtad, karena keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus itu bersifat kekal. Karena Yohanes 10 ayat 28 dikatakan apa yang sudah ada di tangan Bapa tidak mungkin bisa direbut lagi dari tangan Bapa. Karena itu kita akan belajar hari ini bagaimana mungkin seseorang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, seseorang yang sudah mengerti firman Tuhan, memahami betul bagaimana diselamatkan, bagaimana masuk surga, tetapi pada akhirnya dia murtad. Lukas 8 ayat 12 sampai 15 memberikan kepada kita jawabannya mengapa seseorang bisa murtad. Mari kita lihat yang jatuh di pinggir jalan itu berbicara tentang benih firman yang disampaikan, yang ditaburkan, ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi di sini ada 3 alasan kenapa seseorang murtad, kenapa seseorang menolak berita Injil, berita keselamatan. Yang pertama dikatakan bahwa iblis mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Ini berbicara tentang tipu daya. Orang ini tertipu, orang ini diperdaya oleh iblis. Hari-hari ini kalau Anda membaca berita, dan semakin sering terjadi, dulu sudah pernah terjadi, sekarang semakin sering terjadi, yaitu banyak sekali kejadian penipuan uang. Benar kan? Baik melalui pinjaman online, melalui sebuah skema MLM,
ya sebuah investasi yang menjanjikan return yang besar, bunga yang besar, profit yang besar. Orang tidak perlu bekerja, bisa dapat uang miliaran, ratusan juta. Dan namanya manusia kalau sudah dipikat dengan hal nggak perlu kerja, hasilnya luar biasa. Wow, langsung kepingin. Ya pada dasarnya manusia ini kan malas kerja, ya kan. Nah, malas kerja tapi mau hasil sebesar-besarnya. Ya saya mau katakan ada dua jenis orang. Ada dua jenis berkat Tuhan. Berkat Tuhan memang pada saat bangsa Israel hidup di padang gurun, mereka tidak perlu bekerja. Berkat Tuhan disediakan. Setiap pagi mereka diberikan makanan, diberikan kebutuhan mereka sepanjang hari. Bahkan sepanjang minggu, bulan, tahun, mereka bisa melewatinya tanpa harus berjerih lelah. Tapi kemudian datanglah tanah perjanjian. Ini jenis berkat Tuhan yang kedua. Tanah perjanjian Tuhan menjanjikan berkat yang tidak terbatas. Tanah yang dipenuhi dengan susu dan madu. Engkau bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya hidup yang berkelimpahan. Tetapi Anda harus ingat, berkat Tuhan yang kedua, untuk mendapatkannya, Tuhan bilang begini, mana akan aku stop? Mulai hari ini, tanganmu sendiri harus bekerja. Engkau sendiri harus bekerja untuk meraup berkat Tuhan yang tidak terbatas itu. Kalau manusia berbalik, saudara, dia kepengen mentalitasnya padang gurun, tapi berkatnya tanah perjanjian. Itu yang salah kaprah dengan manusia. Kepengennya kerja seminimal mungkin, hasilnya tidak terbatas. Ya mungkin Anda berpikir, oh itu kan banyak orang-orang kaya yang kerjanya cuma leha-leha, santai-santai. Berkatnya gak habis-habis tuh, uangnya gak habis-habis. Anda tahu gak waktu dia merintis, waktu dia memulai bisnisnya, waktu dia jungkir balik. Ya saya lihat satu teman saya hari ini diberkati luar biasa secara finansial. Dia cerita sama saya dulu marketing door to door. Gak tahu malu, dia masih sekolah, masih kuliah. Tapi karena gak punya duit, dia harus ketok setiap pintu rumah untuk jualan. Sampai hari ini gajinya sudah ratusan juta. Dan dia sudah siap-siap mengirim anaknya pergi ke Amerika. Dan semua dananya sudah tersedia sampai anaknya lulus. Tapi dimulai dengan kerja keras, dimulai dengan merendahkan diri, mau melakukan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan di hadapan mata mereka. Jangan cuma menginginkan berkat tanah perjanjian, tetapi mentalitasnya padang gurun, cuma mau duduk-duduk santai-santai, mengharapkan orang menyelesaikan semua masalah di dalam hidupnya, sedang dia sendiri santai-santai sepertinya hidup tanpa beban. Orang yang jungkir balik menolong Anda. Ya kalau mau berkat tanah perjanjian, miliki mentalitas tanah perjanjian. Tuhan memberikan kuasa pada tanganku untuk menghasilkan kekayaan. Haleluya. Pakai semua talenta, semua resources yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang tanpa batas itu. Banyak terjadi penipuan uang karena orang mudah tergiur dengan keuntungan yang besar tanpa harus berkorban apa-apa. Atau mungkin investasi awalnya kecil, investasi sekecil-kecilnya, hasil sebesar-besarnya. Dan kalau dia dapat hasil yang besar itu, dia katakan, memang itu loh berkat Tuhan. Kalau kamu harus kerja keras, itu adalah kutuk. Kamu masih hidup di bawah kutuk. Siapa bilang? Di Taman Eden sebelum ada kutuk, sebelum Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, Tuhan bilang kepada Adam, kelola Taman Eden. Kerjakan yang ada di depan matamu, kerjakan dengan tanganmu. Kasih nama itu binatang-binatang, kasih nama itu tumbuhan-tumbuhan, kelola dan rawat dengan baik Taman Eden. Baru dikasih istri, saudara. Ya, jadi hari-hari ini sekali lagi banyak sekali terjadi tipu daya dalam hal finansial.
Karena memang saya tahu semua manusia, saya pun juga butuh uang. Ya kan, semua orang butuh uang. Ya, katanya uang tidak mendatangkan kebahagiaan. Kalau uang tidak mendatangkan kebahagiaan, katanya karena uangnya kurang banyak, makanya tidak mendatangkan kebahagiaan. Karena itu manusia terus diarahkan kepada cinta akan uang, cinta pada kesenangan dunia, kenikmatan dunia, sehingga dia lupa bahwa ada bagian yang harus kita lakukan untuk kita bisa menikmati berkat Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi saya mau katakan lebih berbahaya dari tipu daya uang adalah tipu daya rohani. Dan ini akan semakin intensif terjadi menjelang pengangkatan gereja. Mari kita lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ini berbicara tentang kehidupan zaman sekarang, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Dikatakan di sini mereka berdusta, mereka bahasa Inggris dikatakan speaking lies in hypocrisy. Artinya orang ini berdusta di dalam kemunafikan. Dia menyuruh orang melakukan satu hal, dia sendiri nggak lakukan. Dia suruh orang lain berkorban, dia sendiri tidak mau ikut serta di dalam pengorbanan, padahal mungkin punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, target dan goalnya sama. Semua dilakukan berdusta dalam kemunafikan demi keuntungan pribadi. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan hati nurani yang dicap itu artinya adalah hati nuraninya sudah hangus. Tidak ada lagi rasa hangat. Orang ini dingin, orang ini sadis, orang ini kebas di dalam perasaannya, di dalam jiwanya, rusak secara moral. Tetapi jangan salah, orang yang penuh tipu daya itu adalah orang yang lihai, ya kan? Lihai. Dalam bahasa Inggris kalau Anda dibilang, oh you're very clever, ya, kalau Anda dibilang you're very clever, itu jangan Anda senang. Clever itu artinya licik. Kita dulu diajarin loh, waktu belajar bahasa Inggris kan kosakata. Clever itu artinya pintar. Tapi hari ini kalau ada orang bilang you're very clever, itu Anda harusnya tersenyum sakit hati, maksudnya begitu saudara. Karena Anda sedang dikatain kamu ini lihai banget, licik banget, curang banget. Itu kata-kata halusnya, you're very clever. Berapa banyak pelayanan yang menjanjikan mujizat demi mendapatkan uang. Kalau Anda nonton televisi, mungkin di Indonesia masih belum ada ya. Di Amerika, di Eropa, berapa banyak pelayanan melalui TV yang kalau kamu kasih sekian, kamu akan mendapatkan mujizat ini, kamu akan mendapatkan ya janji Tuhan dan lain sebagainya. Berapa banyak orang bahkan di gereja pun berhasrat akan kekuasaan, ya, memelintir firman dan lain sebagainya demi keuntungan pribadi, demi mendapatkan followers sebanyak-banyaknya. Itulah yang seringkali membuat orang akhirnya menolak Injil, murtad, mundur dari pelayanan, meninggalkan Tuhan itu sendiri. Sekali lagi, murtad bukan hanya berbicara meninggalkan gereja, tetapi murtad meninggalkan iman kepada satu-satunya jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Itu yang pertama, tipu daya. Orang yang terperdaya, dia murtad. Yang kedua, orang juga bisa murtad karena dikatakan tadi dalam Lukas 8 ayat yang ke-13 bahwa dia mendengar firman dan dia menerimanya dengan gembira, tetapi dikatakan dia tidak berakar. Dan karena tidak berakar, tidak tertanam di dalam firman, maka ketika badai melanda, ketika dia sudah berdoa ulang-ulang, tidak mendapatkan jawaban seperti yang dia harapkan, dia menjadi kecewa. Inilah yang kedua, alasan orang murtad adalah karena dia kecewa. Yudas kecewa sama Yesus.
Dia pikir Yesus datang sebagai pahlawan perang yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Ternyata Yesusnya menderita dan mati. Khotbah-khotbahnya tidak seperti yang diharapkan oleh Yudas Iskariot, yang membakar semangat, yang memprovokasi supaya orang memberontak kepada Romawi. Justru sebaliknya, engkau harus tunduk kepada pemerintah. Engkau harus memberikan kepada pemerintah apa yang menjadi hak mereka. Engkau sebagai warga negara yang baik harus melakukan kewajibanmu. Yudas Iskariot kecewa sehingga dia murtad, sekalipun dia murid Yesus. Jadi berada dekat Yesus bukan berarti dia Kristen. Yudas Iskariot dari awal tidak pernah diselamatkan. Dia tidak kehilangan keselamatannya karena memang dia tidak pernah diselamatkan. Kristen tanah berbatu. Itulah Yudas Iskariot. Itulah orang-orang yang mundur dari Tuhan ketika dia mengalami kekecewaan. Karena Kristen tanah berbatu adalah orang Kristen yang menjadi Kristen untuk mencari solusi. Dia menjadi Kristen bukan untuk mencari juru selamat. Dia mencari solusi. Dia mau masalah hidupnya diselesaikan, tetapi dia tidak mau harus menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. Mereka kepengen berkat, mereka kepengen yang mengalami hal-hal yang baik karena kepercayaan mereka kepada Kristus. Tetapi mereka menolak untuk memikul beban, yaitu berenang melawan arus dunia. Kehidupannya sama persis dengan dunia, tidak ada perbedaan. Itulah Kristen tanah berbatu. Ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi goncangan, dia menjadi kecewa. Mereka suka mendengar berita Injil. Berapa banyak orang yang suka mendengar berita Injil, apalagi kalau beritanya itu menegur orang yang sangat dia jengkelin, yang sangat dia benci. Ya, firman-Nya menegur orang-orang yang pernah menyakiti dia. Oh, sangat suka orang menerima berita firman seperti itu. Tetapi orang yang demikian belum tentu dia punya komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Kalau Anda dengar firman dan tidak ada sedikit pun rasa aku kepingin bisa melakukan itu, Anda harus cek. Anda harus menguji diri Anda sendiri, apakah Anda benar-benar Kristen. Karena orang yang hidup dalam keselamatan oleh Yesus, ketika mendengar firman, sekalipun firman itu mungkin awalnya menyinggung perasaannya, tetapi dia katakan memang hal itulah yang benar, dan aku kepingin untuk bisa melakukan itu. Selama pelayanannya di muka bumi, bagi Yesus sangat mudah untuk melepaskan orang dari berbagai, bahkan ribuan roh jahat. Ada seorang yang bernama Legion, ingat kan? Di Gerasa, itu isinya di dalam tubuhnya itu ada 2.000-3.000 roh jahat. Iblis ada di dalamnya. Bagi Yesus itu tidak masalah untuk menengking roh jahat yang ribuan itu. Tetapi selama 3,5 tahun pelayanan Yesus, dia tidak berhasil mengubahkan mindset orang Farisi ataupun orang Saduki. Yesus tidak berhasil dalam pelayanannya, dalam pemberitaan Injilnya kepada orang-orang Farisi. Tidak tembus kepada orang-orang Saduki. Dia mengalami penolakan. Tapi kalau dalam hal mujizat, dalam hal tanda heran, wah, gampang bagi Yesus untuk melakukannya. Banyak orang mau Tuhan menyingkirkan roh jahat, tetapi kemudian menolak tantangan Tuhan untuk merubah cara berpikirnya. Mindsetnya tetap aja sama. Ya, Kristen sih, tapi mindsetnya nggak berubah. Hidupnya egois, ya cuma mementingkan diri sendiri, cuma mau untuk kesenangan diri sendiri, tidak peduli perasaan orang, tidak mau menjadi berkat. Ya, itu saudara, kita harus hati-hati, terus uji diri kita sendiri.
minta Tuhan menguji diri kita sendiri, apakah kita masih hidup di dalam iman. Dan pada masa kesukaran, orang seperti ini ketika tidak mendapatkan yang mereka inginkan, mereka kecewa, lalu murtad. Dan jangan heran, semakin mendekat hari Tuhan, semakin mahal biaya untuk menjadi orang Kristen. Semakin mahal. Karena itu kan di dalam Lukas 14 dikatakan, hitung dulu biayanya. Kalau kau mau membangun, hitung dulu biayanya. Bisa nggak selesai bangunannya? Mengikut Kristus tidak semudah yang kita bayangkan di awal penyertaan kita kepada Tuhan. Rasanya sepertinya kan kalau orang Kristen itu selalu menggambarkan ada masa honeymoon mengikut Tuhan. Sepertinya begitu, saudara. Dan memang rasanya memang seperti itu. Awalnya, wah, kita merdeka, bebas, kita rasa bersih hidup kita. Tapi kemudian mulai muncul tantangan, mulai muncul hal-hal yang berseberangan dengan firman Tuhan, dan kita harus memilih. Yang kedua, orang murtad karena dia kecewa. Yang ketiga, dari ayat yang ke-14 Lukas 8 tadi dikatakan orang bisa murtad karena dia terpikat dengan dunia. Karena ketika harus memilih antara berkat rohani dari mengikut Kristus, mereka memilih kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Mereka tergiur dengan tawaran dunia. Bahkan mereka dengan ikhlas, dengan rela hati, barter, kasih mula-mula mereka demi popularitas, demi uang, demi kekuatan diri sendiri, egonya semakin hari semakin menonjol. Bukan Kristus yang semakin hari semakin menonjol, egonya yang semakin menonjol keluar. Orang bisa murtad karena dia tertipu, kecewa, dan terpikat. Sekarang mari kita lihat bagaimana caranya supaya Anda dan saya memastikan bahwa kita bukanlah orang yang murtad dan tidak berpotensi untuk menjadi murtad. Ya, seringkali kalau minggu yang lalu kalau Anda ingat saya memulai khotbah tentang murtad ini karena ada seorang pendeta besar, pendeta terkenal menulis buku bestseller, dan dia akhirnya cerai dengan istrinya, dan dia meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan iman kekristenannya. Ketika melihat pendeta yang murtad, manusia pada umumnya ada dua reaksi. Reaksi yang pertama, ini yang banyak terjadi ketika pendeta murtad. Ketika seorang hamba Tuhan mendeklarasikan dirinya sudah bukan lagi Kristen, maka kelompok orang yang pertama itu cenderung menghakimi. Suka sekali mengekspos pendeta yang jatuh dalam dosa, pendeta yang berzina, pendeta yang ketahuan korupsi atau menggelapkan uang gereja. Oh, rasanya senang banget kalau dengar berita seperti itu. Kecenderungannya menghakimi. Tapi Anda jangan lupa, di dalam Galatia 6 ayat yang pertama dikatakan di sana, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi ketika kita melihat hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, kita seharusnya introspeksi diri. Bukan yang mengekspos dan menertawakan itu lihat tuh pendeta itu memang tidak benar. Tapi Anda harus lihat, Anda benar nggak hidupnya? Anda sendiri punya potensi nggak jatuh dalam area kehidupan yang sama yang pendeta itu jatuh. Jangan buru-buru mengekspos, buru-buru menertawakan, menghakimi.
Kelompok orang yang kedua, ketika melihat seorang pendeta besar murtad, dia menjadi tawar hati. Dia aja sudah pendeta besar jatuh. Aku ini siapa? Seolah-olah pendeta itu kayaknya jauh lebih berharga di mata Tuhan ketimbang kita. Terus kemudian kita, kalau pendeta aja pada berjatuhan dalam dosa, udahlah percuma lah. Aku juga gak mau lah disuruh sekolah teologi ya. Ngapain lagi melayani, ngapain lagi ya jadi pendeta, ngapain lagi ya memberitakan firman. Itu respon yang ekstrim. Sebaliknya, jadi ada satu ekstrim yang menghakimi, ekstrim yang lain dia menjadi tawar hati, dia menjadi malas melayani. Ya, kita semua punya jalur masing-masing, saudara. Mari kita menjalani perlombaan iman kita masing-masing, tidak perlu saling menghakimi. Ya, kalau kita tahu ada teman kita yang mundur dalam imannya, kendor dalam imannya, dikatakan tadi dalam Galatia 6 ayat yang pertama, ayo angkat dia kembali, bawa dia kembali dengan roh yang lemah lembut, bukan roh yang menghakimi. Oke, jadi saya akan tutup khotbah saya dengan bagaimana melindungi diri dari kemurtatan. Ya, karena yang namanya murtad itu tidak seperti wabah. Ya, wabah Anda tahu, Anda nggak kepengen kena, Anda bisa kena. Sekalipun Anda sudah jaga prokes, Anda masih bisa ketularan, masih bisa terinfeksi seperti virus. Tapi yang namanya murtad itu bukan wabah. Murtad ini adalah pilihan. Murtad itu keputusan. Jadi Anda dan saya bisa memutuskan, aku tidak akan murtad. Bagaimana melindungi diri kita dari kemurtadan? Yang pertama, tadi saya sudah singgung, dikatakan dalam 2 Korintus 13 ayat yang kelima. 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Uji, saudara, karena orang yang selamat, saya tidak bisa bilang Anda selamat, saya selamat, ya semua orang selamat. Saya tidak bisa tahu persis. Yang tahu adalah di dalam roh kita ada inspirasi dari Roh Kudus, ada pernyataan-pernyataan roh yang menyatakan bahwa, oh, kamu ini orang selamat, kamu ini memang orang Kristen. Itu yang hal yang pertama kita harus memastikan kita adalah orang Kristen. Kita adalah pengikut Kristus. Dan mengikut Kristus tidak diukur dengan rajin ke gereja, hanya karena Anda tinggal di garasi tidak menjadikan Anda sebuah mobil, benar nggak? Hanya karena Anda tinggal di gereja, sering ke gereja, tidak menjadikan Anda orang Kristen. Sama. Hanya karena Anda besar di keluarga Kristen, Anda menjadi orang Kristen. Ya, iman Anda iman dompleng kepada orang tua Anda. Tapi ada satu titik tertentu dalam usia seorang anak, dia harus bertanggung jawab atas imannya sendiri. Anda bukan Kristen karena hidup Anda baik. Anda sering berbuat yang dermawan, berbuat hal-hal kebaikan. Oh, belum tentu Anda Kristen karena Anda baik. Anda bukan Kristen karena lulus sekolah teologi, hanya karena Anda tahu Alkitab, sudah baca Alkitab ribuan kali dari Kejadian sampai Wahyu, tidak menjadikan Anda seorang Kristen. Bahkan jelas dikatakan hanya karena Anda melayani di gereja, Anda melakukan perkara besar bagi Tuhan, maka Anda Kristen. Belum tentu. Karena di dalam Matius 7 ayat 21, Anda sudah sangat tahu ayat-ayat ini. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kehendak Bapa apa sih yang diomongin sama Yesus? Yesus sering ngomong kehendak Bapa. Lakukan pekerjaan yang aku kerjakan ya atas utusan Bapa.
Kehendak Bapa di sini artinya percayalah bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Terima Dia sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup. Ini tidak berbicara tentang kehendak Tuhan yang spesifik untuk suatu area kehidupan Anda. Hanya karena Anda mengejar cita-cita Anda yang Anda tahu itu dari Tuhan, bukan berarti Anda Kristen. Kalau Anda tidak melakukan the will of God, the will of God itu cuma satu, yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal Dia di dalam segala jalan-jalannya. Haleluya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Ya, agama lain juga panggil Allah mereka Tuhan. Jadi kalau Anda bilang seringkali pendeta mengulas ayat ini, dia katakan, tuh, bukti banyak orang Kristen di neraka. Oh, Tuhan tidak lagi mau, Yesus tidak sedang membicarakan orang Kristen di sini. Ini orang yang pura-pura Kristen, orang yang mengklaim dirinya sendiri Kristen, padahal di mata Tuhan dia bukan Kristen. Semua agama panggil Tuhan mereka Tuhan, makanya Tuhan pakai kata Tuhan di sini. Karena semua agama, semua orang panggil Tuhan. Oh my God, gitu kan, itu kata-kata sehari-hari. Sudah biasa kata Tuhan. Tapi kita tahu Tuhan kita punya nama. Maka itu kita harus sering-sering pakai Yesus Kristus. Pastikan Anda tahu persis siapa Tuhan Anda. Jangan cuma Tuhan yang generik, ya Tuhan yang ya entah siapapun, pokoknya Tuhan lah. Tuhan kita punya nama, saudara. Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu? Wah, banyak pendeta di neraka. Kan seringkali kita mendengar seperti itu. Kasihan saudara, sesama pendeta tidak boleh saling mendahului ke neraka. Lihat tuh, ini buktinya saudara. Ya, kalau pendeta itu memang tidak Kristen, sekalipun itu pendeta, kalau dia tidak Kristen, dia masuk neraka. Segampang itu, bukan berarti semua pendeta masuk neraka. Aduh, kasihan kadang-kadang ada pendeta di grup pendeta ngomongnya seperti itu. Kasihan sesama beskota aja nggak saling mendahului, saudara. Ini sesama pendeta terlalu mudah untuk saling menghakimi. Karena itu saya belajar hati-hati kalau ada pendeta jatuh dalam dosa. Kita harus remuk hati kita. Remuk hati kita. Jangan bilang syukurin lu, sombong sih, dosa apa lu? Ya tiap kali ada orang ya terjerumus dalam masalah, pasti ada dosanya dia. Tuhan lagi hukum dia. Aduh, kasihan banget deh. Makanya jiwa Anda tersiksa, tidak pernah bahagia yang full. Karena apa? Masih takut pada penghakiman Tuhan. Oh ya, memang kita harus hidup hormat dan takut akan Tuhan. Tapi semua penghakiman Tuhan bagi orang Kristen sudah ditanggung oleh Yesus di atas Kalvari. Karena itu Roma 8 ayat yang pertama dikatakan sekarang. Anda ngerti gak sekarang? Sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus sudah jelas, ayat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang Yesus tidak kenal. Tapi Yohanes 10 dia katakan, kalau engkau adalah domba, engkau mengenal suara gembalamu. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama, ujilah dirimu sendiri. Bukan berarti Yesus berkata bahwa perbuatan baik itu tidak penting. Bukan itu. Tapi Anda tidak berbuat baik untuk diselamatkan. Anda berbuat baik karena Anda sudah diselamatkan. Yang pertama, bagaimana melindungi diri dari murtad? Ujilah dirimu sendiri. Pastikan Anda orang Kristen. Dan kalau Anda tanya sama Tuhan, Roh Kudus akan memberikan jawabannya di dalam roh Anda. Ada pernyataan roh, ada kesaksian roh bahwa Anda adalah orang percaya. Yang kedua, kita belajar dari Daud
musuh. Yang kedua, bagaimana melindungi diri dari murtad? Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Yang pertama, Daud ketika menghadapi masalah, dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Dia selalu berkhotbah kepada dirinya sendiri. Inilah cara kita menghindari diri dari murtad. Ya, yaitu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang pertama caranya dengan berkhotbah kepada dirinya sendiri. Ketika Daud jiwanya tertekan dalam Mazmur 42, dia berkhotbah kepada dirinya sendiri. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak berusaha untuk membuat orang lain menyelesaikan masalahnya. Dia tidak menunggu itu. Tapi dia katakan, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Berharaplah kepada Allah. Dia berkhotbah kepada dirinya sendiri. Ada kebutuhan tertentu dalam kehidupan kita, hanya Tuhan yang dapat memenuhi. Karena itu tidak fair kalau kebutuhan yang hanya Tuhan yang bisa memenuhi, kemudian kita tuntut itu dari suami kita, dari istri kita, dari anak-anak kita, dari orang tua kita, dari pendeta kita, dari teman kita. Gak fair, saudara. Padahal cuma Tuhan yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Cara yang kedua, bagaimana kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan selain berkhotbah kepada diri sendiri adalah renungkan janji Tuhan yang sesuai dengan keadaan yang Anda sedang hadapi. Renungkan, kutip firman Tuhan, karena itu sangat penting Anda menghafal firman. Sangat penting. Hari-hari ini saya dengar banyak orang berkata, oh mataku sudah kabur, aku kalau baca yang kecil-kecil udah gak bisa. Waktu mata Anda masih sehat, apa yang Anda lakukan? Oh, aku sudah susah untuk dengar, kupingku sudah mulai budek. Waktu kuping Anda masih 100% berfungsi baik, Anda dengarnya apa? Kalau Anda setiap minggu, minimal 1 minggu sekali Anda ke gereja, pasti Anda tahu firman, pasti ada ayat-ayat yang nempel di kepala Anda, pasti. Karena itu selagi kita masih sehat, masih kuat, masih 100% normal, pakai kesempatan itu, tabung firman. Satu hari Anda menuainya ketika mungkin mata Anda sudah mulai kabur, telinga Anda sudah mulai budek. Ya kan? Anda tetap punya firman itu yang sudah tertanam di dalam hati Anda. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana melindungi diri dari murtad? Tetaplah bertumbuh dan menghasilkan buah. Ini sangat penting, saudara. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yang ditulis oleh Yakobus kan tidak bertentangan dengan apa yang Yesus katakan atau Paulus sampaikan tentang keselamatan oleh iman. Kan kalau Anda baca Yakobus itu seolah-olah kan kalau Anda tidak berbuat sesuatu, Anda tidak selamat. Bukan itu. Maksudnya Yakobus adalah kalau Anda orang selamat, itu ada buktinya. Buktinya adalah perbuatan baik. Sekalipun Anda tidak sempurna, tetapi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Anda berubah ke arah yang lebih baik. Itu maksudnya. Karena itu kalau Anda mau yakin dan kuat sebagai orang Kristen, penting untuk terus bertumbuh dalam iman dan menghasilkan buah. Bahkan Yesus sendiri katakan, minggu yang lalu saya sudah sampaikan Matius 7 ayat 20. Konteksnya adalah bagaimana membedakan antara serigala dengan domba. Yesus katakan dari buahnya lah engkau akan tahu. Karena Yesus memberikan ilustrasi juga tentang pohon yang buahnya baik dan yang buahnya tidak baik. Dari buahnya kita akan tahu. Karena itu jangan jadi Kristen kupu-kupu. Anda tahu kupu-kupu? Bukan cupu ya, cupur.
culun punya, bukan. Ini Kristen kupu-kupu. Kupu-kupu itu indah di luar, tapi di dalamnya keropos, mudah diterkam oleh serangga yang lain, menjadi makanan empuk bagi predator, bahkan predator yang kecil sekalipun. Karena apa? Cuman indah di luar, indah dalam penampilan luar. Di luar kelihatannya wow, begitu mengesankan, begitu menarik, tetapi di dalamnya keropos. Kupu-kupu suka menarik perhatian kepada dirinya sendiri karena sayapnya berwarna-warni, tapi di dalamnya keropos, hidupnya lemah. Bayangkan Imam Eli, dia masuk ke bait Allah dengan jubah kebesarannya untuk mempersembahkan hukuman. Tapi kita tahu kan dari firman Tuhan, Imam Eli, dia kehilangan visi, kehilangan urapan, dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan keimamannya. Kupu-kupu di luar cakep banget, begitu mempesona, di dalamnya kosong. Simpson, ketika urapan Tuhan turun ke atasnya, wow, dahsyat, begitu indah. Kupu-kupu. Semua orang terkesan ketika roh Allah turun atas Simpson, dan dia mulai melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tapi ternyata apa? Jatuh di pangkuan Delila. Karena apa? Keropos di dalamnya. Kupu-kupu indah di luar, keropos di dalam. Karena itu jangan mau jadi Kristen butterfly. Jangan mau jadi Kristen butterfly. Artinya tidak ada pergerakan di dalam diri kita, tidak bisa lagi berubah. Cuman tunggu mati aja kan kupu-kupu kan. Kalau masih tua masih oke, ya kan, masih bisa metamorfosis. Kalau udah kupu-kupu udah jadi tinggal tunggu aja di mangsa. Filipi 1 ayat 27 dikatakan apa? Tentang orang Kristen, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sepadan. Kamu bilang Kristen, tunjukkan dong. Kalau kamu memang Kristen. Memang tidak ada orang Kristen yang sempurna. Saya tidak mengharapkan Anda menjadi orang Kristen yang sempurna. Tetapi orang Kristen yang hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus, ada perubahan dari hari ke hari. Ketika terekspos kepada kebenaran firman Tuhan yang menerangi area hidupnya yang masih gelap, dia mulai berubah di area yang diterangi oleh firman Tuhan. Bukan langsung ngeblok firman Tuhan. Berpadanan, itu yang harus kita kejar. Karena kita bukan hanya Kristen di permukaan, melainkan Kristen dengan akar yang kuat, akar yang dalam. Dan kalau kita punya kepercayaan yang demikian, saya percaya hidup Anda pasti beda. Hidup Anda pasti mengalami perubahan. Cara berpikir Anda pasti mengalami perubahan. Yang keempat dan yang terakhir, tadi kita sudah lihat kan bagaimana melindungi diri dari murtad. Yang pertama, uji dirimu sendiri. Yang kedua, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Yang ketiga, tetaplah bertumbuh dan menghasilkan buah. Yang keempat dan yang terakhir, latihlah dirimu sendiri. Latihlah dirimu sendiri. Karena untuk bertumbuh ini perlu latihan. Ini bukan cuman one time, tetapi merupakan keseharian kita. Dari waktu ke waktu kita harus terus berlatih. Kalau Anda mengikuti basket secara global, khususnya di Amerika, itu ada asosiasi basket yang bernama NBA. Ada seorang yang terkenal bernama LeBron James. Dia untuk merawat tubuhnya itu menghabiskan $1,5 juta hanya untuk perawatan tubuh. Karena tubuhnya harus dirawat. Dia seorang atlet. Semua orang, banyak orang katakan kamu ini boros banget.
tentang perawatan tubuh. Tetapi akhirnya LeBron James berkata, oh, uang 1,5 juta US dollar ini dia habiskan supaya dia bisa menghasilkan uang yang jauh lebih banyak daripada yang dia habiskan. Seperti itulah kita harus melatih diri kita. Banyak pengorbanan yang harus kita lakukan, tetapi pengorbanan ini kita lakukan untuk sesuatu yang jauh lebih indah, jauh lebih baik, jauh lebih besar, sesuai dengan rencana Tuhan. Karena dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, bahwa kalau Anda latihan secara fisik, Anda pergi ke gym, Anda olahraga, semua itu baik, tapi terbatas. Tapi kalau Anda melatih diri Anda beribadah, melatih diri Anda bertumbuh, melatih diri Anda disiplin dalam kerohanian, maka itu mengandung suatu janji yang kekal, sesuatu yang diperhitungkan di kekekalan. Karena itu bangunlah dirimu sendiri, yang dikatakan dalam Yudas 1 ayat 20 dan 21. Bangunlah dirimu sendiri, ini bagian Anda. Anda tidak bisa menunggu orang lain membangun Anda. Anda harus bangun diri Anda sendiri. Ini tanggung jawab Anda sendiri. Anda harus bangkit sendiri, memotivasi diri sendiri, dan kita harus membangun diri kita sendiri. Memang baik Anda duduk di sini, Anda sedang dibangun, ya, Anda sedang dibangkitkan saat ini. Tapi dari hari ke hari Anda tidak bisa menunggu cuma momen seperti ini kemudian Anda baru bangun. Anda harus membangunkan diri setiap hari, setiap waktu. Bangun diri Anda sendiri, bangun relasi Anda dengan Tuhan, terus bertumbuh ke arah Dia, ke arah Yesus Kristus, supaya kita tidak kehilangan dampak kehidupan kita. Kita tidak kehilangan, dikatakan dalam Wahyu 2, kaki diamu jangan sampai diambil dari bawah kakimu. Itu berbicara bukan tentang keselamatan, tetapi berbicara tentang pengaruh hidup Anda, ya, jangkauan hidup Anda, ya, dampak hidup Anda di tengah komunitas di mana Tuhan percayakan banyak hal dalam hidup Anda. Jangan sampai pengaruh itu diambil daripadamu karena Anda sudah tidak bersinar lagi, Anda sudah tidak menjadi terang lagi, Anda sudah kehilangan kasih mula-mula Anda tidak lagi mengupgrade diri Anda tidak lagi yang membangun diri Anda. Saya terus membangun diri saya. Saya terus membaca buku-buku yang semakin kesini kan sudah banyak pewahyuan. Ya, jangan hidup di pewahyuan masa lalu, hiduplah di pewahyuan hari ini. Karena kita hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu secara kontinu. Ya, Tuhan tidak stuck di 100 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, tapi Tuhan terus progresif, Dia maju terus. Karena itu pewahyuan kita pun harus terus diupdate, supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang kuno. Ya, apalagi kalau Anda pemberita firman Tuhan, Anda harus mengupgrade diri Anda. Ya, ada orang Kristen yang dalam tanda kutip, ada orang Kristen biasa, jemaat biasa. Anda pun harus mengupgrade diri Anda, supaya Anda menjadi orang Kristen yang tahu betul siapa dan apa yang Anda percayai. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Saya berdoa, saya berbicara kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Kalaupun Anda tidak yakin akan keselamatan Anda, belum terlambat. Kalau Anda masih hidup, itu belum terlambat. Anda bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Dan kalau Anda yang sudah Kristen, mari kita yakinkan bahwa aku ini benar-benar Kristen. Dengan apa? Terus bertumbuh, menghasilkan buah, dan terus berlatih sampai akhirnya nanti Tuhan katakan pertandinganmu sudah selesai. Maka kita mengalami penuaian. Haleluya. Tuhan Yesus